Sabar ya sayang ya. Doain nenek. Biar nenek bisa kerja dengan tenang dan dapat kirim uang yang banyak untuk pengobatan Rahma. Ya? Nek, nggak boleh pergi, Nek. Udah, nggak apa-apa. Ibu jalan aja. Ibu nggak usah khawatir sama Rahma. Biar aku yang rawat dia. Lydia, kamu harus janji dengan ibu, ya. Tolong jaga Rahma, ya. Dia harus 2 minggu sekali cuci darah loh. Iya, aku paham. Udah sana ibu jalan aja deh. Asal jangan lupa ya kirim uang. Rahma, nenek pergi dulu biasanya. Nek, jangan pergi. Keadaan Rahma semakin parah. Ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Rahma harus segera melakukan transplantasi ginjal. Lepasin. Lepas. Nenek, jangan tinggalin Rahma. Nenek. Nek, nenek kan udah janji gak akan ninggalin Rahma. Jangan tinggalin Rahma. Ah, Rahma. Cengeng banget sih kamu. Nenek. Ayo cepet. Mau kerja. Ini udah ada ember sama kain pel. Sekarang juga kamu bersihin semua ruangan ini, kamu pel dan jangan sampai ada debu. Ngerti kamu? Iya, Bu. Ingat ya, jangan sampai kamu itu nyenggol barang-barang jadi pecah. Awas kalau sampai kamu bikin barang-barang di sini rusak dan berantakan. Ngerti nggak? Ngerti. Ya udah cepetan kerja. Lu aja nggak bisa tahu. Ayo mulai. Cepetan mulai. Rahma sedang apa ya? Tapi aku khawatir, mudah-mudahan Lydia tidak berbuat kasar dengan Rahma. Assalamualaikum. Ada apa Mas Ahmad? Ini Mbok, saya bawain martabak kesukaan Mbok. Dulu kan Mbok sering tuh beliin saya martabak. Iya. Sekarang gantian. Mbok masih suka martabak kan? Udah pasti suka. Mas Ahmad nggak perlu repot-repot seperti ini. Mbok, masa beliin martabak aja repot. Terima kasih ya. Mbok, Ya. Mbok ini udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Jadi saya minta Mbok jangan sungkan-sungkan sama saya. Kalau misalkan Mbok capek pas lagi kerja,
Bo istirahat aja, nggak usah dipaksain. Kan Bo juga bisa minta tolong sama Mayang kalau misalkan Bo capek. Kuat kok Mas Ahmad. Saya dibayar kan untuk kerja. Enak banget pembantu baru. Udah diservis dia kayak majikan aja. Awas aja, Bu. Lihat ini. Nya, permisinya. Boleh saya izin masuknya? Masuk. Nya, tahu nggak? Tadi tuh ya Nya, saya lihat Tuan pulang bawain martabaknya buat nenek-nenek tua itunya. Udah gitu, tuh nenek-nenek manis bangetnya perlakuannya. Nya, jangan-jangan Nya, saya curiga itu nenek-nenek tuh berniat jahatnya sama keluarga Nyonya. Kurang ajar tuh nenek peot. Nya, sekarang dia berani minta beli martabaknya. Jangan-jangannya besok-besok dia minta perhiasannya. Bahaya itunya. Kita harus usir aja dianya. Kita kasih pelajarannya biar tuh nenek tahu rasanya. Ya. Bu, kita mau kemana? Mau ke masjid ngaji. Ibu mau ajak aku ngaji di masjid ya? Iya udah, kamu tuh gak usah banyak tanya deh. Lelet banget sih, cepetan. Ibu, tapi pelan-pelan. Iya banget. Lydia, ngapain kamu tarik-tarik tangan Rahma? Tahu nih Lydia kasar banget. Hah? Bukan urusan kalian. Ayo. Kasian tuh anaknya. Cepetan, ayo. Astagfirullahaladzim. Bu Alifah, kamu mecahin guci saya. Itu kesayangan saya, tau nggak? Maaf Mbak Alifah. Panggil saya Nyonya. Iya maafkan saya Nyonya. Maafkan saya. Kamu tahu nggak berapa harga guci itu? Hah? Harga guci itu lebih mahal daripada harga nyawa kamu. Aduh, ampun, sakit Nyonya. Awas kamu ya, sampai kamu berani ngomong sama Mas Ahmad, saya nggak ada ampun sama kamu. Ngerti? Maafkan saya Nyonya, saya tidak akan mengulangi lagi kecerobohan saya. Dan kamu ingat, saya nggak akan gaji kamu dan juga saya tidak akan memberikan kamu makan. Sekarang kamu beresin guci ini, cepetan. Sini. Dengerin Ibu ya. Mulai hari ini kamu jadi pengamen. Ya, kamu duduk di situ, terus itu kamu ngaji dan kamu harus ngaji dengan bagus biar orang itu pada mau ngasih duit sama kamu. Ngerti nggak? Jangan lupa pasang muka yang bikin orang kesian. Gimana muka kesiannya? Coba gimana? Udah. Sini, mundur. Duduk cepetan. Ingat ya, cari duit yang banyak, ngaji yang bagus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sakit ginjal. Sekarang itu ginjalnya harus ditransplantasi. Makanya saya butuh biaya besar untuk rumah sakit, Bu. Dari kecil dia tuh cuma punya impian mau ngelihat Al-Quran, cita-citanya, Bu. Makanya saya berdoa semoga ada rezeki saya bisa operasi. Bagus banget ya suaranya ya. Masya Allah, saya cuma berharap dari suara merdunya ini saya bisa mendapatkan uang yang cukup buat biaya rumah sakit, Bu. Ya udah Bu, ini ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Ma tara fi khalqir rahman. Makasih ya Pak, semoga Allah membalas kebaikannya ya Pak.
pindah masjid lagi. Ayo. Cepat. Masak apaan tuh? Ayam kecap. Kesenangannya Mas Ahmad dari dulu. Halah, bisa-bisaan aja. Mau ngambil perhatian Tuan kan? Makanya masak masakan kesukaan Tuan. Biar dapat duit banyak kan? Aku deh. Aduh, demi Allah nggak begitu, Mayang. Alasan aja. Awas kamu ya. Kalau nanti Mas Ahmad ngajak kamu makan satu meja makan bareng kita, kamu harus nolak. Awas kalau kamu mau. Ngerti? Iya, Nyonya. Kalau kamu sampai ngelanggar, dengar. Paspor kamu saya bakar. Supaya kamu gak bisa pulang ke negara kamu. Ngerti? Tuh, dengerin. Mas? Bu Jamila mana sayang? Kok gak makan bareng kita? Oh, ada di belakang. Kita makan aja duluan yuk. Aku udah lapar. Enggak. Saya panggil Mbok dulu, baru kita makan. Biar rasa. Heran. Mas Ahmad sampai segitunya sih sama nenek peot itu. Mbok udah makan? Belum. Loh, kata Alifah tadi udah makan. Maksud saya masih kenyang. Karena saya tadi makan sore sebelum masak. Sekarang, Mas Ahmad makan aja dulu ya. Karena Mbok sudah masakin ayam kecap kesukaan kamu. Makasih ya Mbok, udah masakin makanan kesukaan saya. Tahu aja saya lagi kangen makanan Mbok. Iya. Ya udah Mbok, jangan lupa makan. Jaga kesehatan Bu. Ya insya Allah. Banyak banget uangnya. Wow. Kalau kayak begini terus, aku bisa menjadi kaya raya. Bisa diandelin juga nih anak. Kenapa nggak dari dulu aja ya aku manfaatin dia? Bu, jangan manfaatin ayat Allah buat kesenangan sendiri. Rahma ngaji nggak pernah minta bayaran kok. Ih, so tahu kamu. Heh, kalau emang bisa menghasilkan uang, kenapa nggak dimanfaatin? Tapi nipu kan dosa, Bu. Allah marah. Apa kamu bilang? Heh, kamu bilang apa? Hah? Nenek, tolongin Rahma. Manja. Halo, Assalamualaikum. Lydia, gimana kabar kamu? Rahma gimana Lydia? Aku nelpon ibu karena aku butuh duit. Ibu tidak punya uang, besok baru ibu gajian. Aku tuh butuhnya sekarang, nggak pakai entar. Ngerti nggak sih, Bu? Kenapa sih kok kamu maksa banget? Harus sekarang juga dikirim. Sedangkan jadwal Rahma cuci darah kan baru besok. Ibu tahu nggak? Tadi itu ya si Rahma ngaji, nafasnya udah megap-megap. Astagfirullahaladzim. Kalau dibiarin, palingan juga nanti dia mati. Ibu mau dia mati? Jadi, Rahma sudah dibawa ke dokter belum? Ya belum lah. Mau bawa ke dokter uangnya dari mana? Ibu baru gajian besok. Ya aku nggak mau tahu. Masa ibu nggak bisa sih minjem dulu? Katanya ibu itu udah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Masa nggak bisa? Lagian juga dia minjemin uang ke ibu nggak bakal bikin dia jadi miskin kok. Ibu nggak enak Lydia. Walaupun bagaimana, ibu kan pembantu di sini. Kamu harus ngerti posisi ibu sekarang. Mana mungkin lah kalau ibu harus minta uang dengan begitu saja sama dia. Aku harus cari tahu tuh. Dia kita telepon sama siapa? Mencurigakan banget sih. Bu, aku nggak mau tahu ya Bu ya. Ibu tinggal ngomong sama dia kalau ibu tuh butuh uang buat cucu ibu. Karena cucu ibu itu sakit dan mau dibawa ke dokter.
Masa kayak gitu aja mesti aku ajarin segala sih, Bu? Baiklah Lydia, nanti ibu coba bicara sama dia. Mudah-mudahan saja dia bisa kasih untuk biaya cuci darah Rahma. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Uangnya harus ada. Kalau nggak ada uangnya, Ibu tahu kan Rahma itu akan menjadi seperti apa?